Nah, sekarang ini, Mbak Frisia, kita lagi bekerja untuk membuat peta jalan artificial intelligence. Kita lagi bekerja, kita menggunakan dua pendekatan ya. Pendekatan pertama kita coba benchmarking. Dari 1 kali 24 jam, berapa lama, berapa sering Anda semua menggunakan AI dalam sehari? Artificial Intelligence. Mungkin banyak yang pakai ChatGPT, berbayar atau tidak berbayar. Mungkin itu satu dari nggak tahu jumlahnya AI saat ini yang ada dan bisa diakses oleh kita juga yang ada di Indonesia. Beruntung sekali Anda semua yang kalau lihat di home YouTube atau bisa menemukan video ini, kita bicara langsung dari narasumber A1 di WhatsApp Kemenkum. Ada di sebelah kanan saya mau perkenalkan dulu. Ada Wamenkom Digi. Saya manggilnya Bang karena beliau ini adalah senior sekali. Waduh. Jadi Bang Wamenkom Digi, ada Pak Nezar Patria. Makasih sudah hadir. Mau banyak banget nanya karena tadi saya bilang nih regulasi di Indonesia ini kira-kira udah cukup mengakomodir nggak perkembangan AI hari ini? Kayaknya hari ini mungkin bulan ini ada AI begini, bulan depan udah AI-nya sendiri sudah berkembang ya Pak Nezar ya. Betul. Oke, di sebelah kiri saya Dirjen KI Pak Razilu. Saya langsung nanya ke Wamenkom Digi. Ini pertanyaannya nih, apakah sudah cukup memadai atau justru yang seperti banyak dinarasikan sama pakar hukum, para pengamat AI dan lain-lain, Indonesia sendiri itu masih terjadi kekosongan hukum terkait dengan bagaimana negara mengatur, ada aturan main mengenai AI ini? Ya, ini pertanyaan yang sangat menantang sebetulnya ya, dan timely juga, selalu ditanyakan dan selalu menjadi masalah belakangan ini karena cepatnya perkembangan artificial intelligence, baik pengembangannya maupun pemakaiannya di tengah masyarakat. Memang kalau kita lihat perangkat regulasi yang ada saat ini itu belum secara langsung mengatur artificial intelligence. Cuma kita punya beberapa perangkat hukum yang sebetulnya bisa mendekati masalah-masalah yang ditimbulkan oleh artificial intelligence walaupun belum terlalu lengkap. Misalnya kita undang-undang ITE misalnya, di sana ada di situ kan ada pengaturan soal platform dan lain sebagainya macamnya. Lalu kemudian ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Nah, di situ juga ada sejumlah peraturan menteri komunikasi yang terkait dengan pengaturan platform. Lalu ada juga surat edaran Menteri Kominfo etika penggunaan dan pengembangan artificial intelligence, itu diterbitkan tahun lalu ya, semasa kementerian kami masih bernama Kominfo. Nomenklaturnya masih Kominfo masih ya. Kominfo ya, sudah Komdigi, tapi itu tetap berlaku. Nah, sekarang ini Mbak Frisia, kita lagi bekerja untuk membuat peta jalan artificial intelligence. Kita lagi bekerja, kita menggunakan dua pendekatan ya. Pendekatan pertama kita coba benchmarking ke negara lain. Betul, benchmarking dengan pengaturan AI dan peraturan AI yang sudah dikeluarkan di sejumlah negara. Kita lihat begini, ini menarik dalam soal bagaimana AI ini diatur di sejumlah negara. Jadi dia erat juga kaitannya dengan geopolitik yang ada gitu. Jadi kita lihat di sini ada dua poros penting, ada Cina dan juga ada Amerika Serikat. Dua-duanya sangat agresif, dua-duanya sangat produktif dan berada dalam satu jalur pacu gitu dalam soal perkembangan artificial intelligence. Goal mereka adalah dua-duanya bagaimana mencapai apa yang disebut sebagai Artificial General Intelligence, AGI. AGI ini semacam super intelligence di mana kemampuan mesin ini jauh lebih cerdas dan melampaui kecerdasan manusia dan bisa bertindak secara otonom, memutuskan, mengakses, menilai, kemudian membuat judgment segala macam otonom. Dia bisa membuat decision making secara otonomus gitu. Nah, ini yang menjadi goal dari balapan di dua ekosistem di dua negara ini. Nah, di tengah-tengahnya ada Uni Eropa. Kalau kita lihat Uni Eropa, mereka mungkin karena
infrastruktur AI-nya tidak semaju di Amerika dan juga Cina yang kemudian ikut membayangi dari belakang gitu, dan sekarang saya kira udah dalam posisi yang hampir sama. Eropa lebih hati-hati dalam soal menerapkan artificial intelligence ini. Hati-hati dalam arti apa? Hati-hati dalam artian mereka lebih melihat pengaturan AI ini harus berbasiskan risiko. Gitu. Jadi ada risk-based approach di Uni Eropa. Nah, mereka memetakan jadi risiko-risiko pengembangan AI itu ke dalam 3 lah: risiko rendah, risiko sedang, sama risiko tinggi, atau yang disebut dengan unacceptable risk gitu. Nah, ini yang jadi pedoman mereka, dan mereka mencoba memetakan juga. Kalau kita lihat di EU AI Act yang dikeluarkan oleh Uni Eropa itu, pendekatannya memakai 2 cara. Jadi ada pendekatan horizontal. Horizontal ini adalah bagaimana nilai-nilai ini bisa menjadi referensi untuk pengaturan AI. Nah, nilai-nilai ini misalnya dia harus transparan, dia harus akuntabel, dia harus menghormati hak cipta dan sebagainya. Nah, lalu setelah nilai ini disepakati, lalu ada pendekatan vertikal. Pendekatan vertikal itu bagaimana adopsi di setiap sektor itu dilakukan berdasarkan panduan nilai-nilai yang sudah di set tadi secara horizontal. Nah, itu yang diberlakukan di Uni Eropa. Sementara di Amerika mereka itu lebih vertikal. Jadi pengaturannya langsung ke sektor-sektor yang sedang menerapkan. Misalnya di sektor kesehatan, di sektor financial services, di sektor transportasi, logistik, terus juga pendidikan. Itu mereka langsung ke sektor-sektor. Sama juga dengan Cina, sektor-sektor, dan semuanya itu digerakkan oleh private sector gitu, yang bergerak cukup swasta, kencang, swasta yang membuat inovasi, mendrive dan mereka inovasi. Justru mendorong supaya segera ada gitu ya. Nah, filosofinya yang berbeda. Kalau di Cina itu filosofinya, karena kita tahu mereka kan state begitu kuat di sana, sehingga state yang mendorong dan juga membatasi inovasi-inovasi ini. Nah, sementara kalau di Amerika negara itu mendorong, hanya memberikan lapangannya, melepaskan verified competition seperti halnya liberalisme gitu ya. Di sana inovasi-inovasi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dengan cukup gencar. Pertanyaannya, gitu. Indonesia akan mengkiblatkan atau mengarah ke itu dalam mana? Ya, dalam soal benchmarking ini kita tadi kan lihat Amerika, lihat Cina, lihat Uni Eropa, kita juga lihat di India. Kita juga lihat di negara Asia yang lain ya, Jepang, Korea Selatan yang jadi objek yang kita pelajari saat ini, dan kita lalu kan mendudukkan diri gitu ya setelah benchmarking, lalu kan kita coba lihat kesiapan kita gimana nih mengadopsi artificial intelligence ini. Nah, kita dibantu oleh UNESCO yang membuat namanya Readiness Assessment Methodology. Nah, UNESCO ini kan menerapkan satu rekomendasi global untuk etika penggunaan dan pengembangan dan penggunaan artificial intelligence, dan untuk melihat apakah negara-negara yang menjadi anggota UNESCO siap untuk menerapkan itu, maka dibuat namanya RAM, Readiness Assessment Methodology. Ada assessment ya. Betul. Indonesia udah ready? Sudah. Jadi Indonesia itu sudah melakukan RAM ini. Kita salah satu negara di Asia Tenggara yang pertama selesai. Selesai assessment. Jadi bukan siap, jadi selesai dokumennya itu, gitu ya. Nah, di dalam dokumen itu dicantumkan ada 3 soal lah secara umum ya, secara umum, karena yang dilihat itu adalah tingkat adopsi teknologi artificial intelligence ini di tengah masyarakat. Jadi parameternya banyak, ada infrastruktur, ada juga soal regulasi, ada juga kesiapan sumber daya manusia, lalu bagaimana investasi dan lain sebagainya. Jadi boleh saya simpulkan 3 masalah untuk tingkat adopsi kita berdasarkan UNESCO. Yang pertama, kita infrastruktur itu masih ada gap. Lalu yang kedua, kita ada masalah di talent juga, gap juga gitu, kita masih kurang. Yang ketiga, yang paling penting, yang kaitannya dengan pengembangan soal artificial intelligence adalah kurangnya dana R&D kita untuk research and development. Betul, untuk pengembangan AI ini. Nah, berdasarkan assessment itu, kita coba mengumpulkan semua stakeholder yang ada, kita mendiskusikan. Ini saya cerita bagaimana kita
merumuskan yang namanya peta jalan AI itu. Jadi ada 2 pendekatan, yang di atas kita lakukan benchmarking, lalu yang di bawah kita coba berdiskusi dengan stakeholder, lalu nanti ketemu di tengah. Harapannya gitu? Iya, terus nanti kita formulasikan, goal kita adalah kita bisa membangun satu ekosistem yang mandiri dalam soal AI.